Shalom, salam harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Aletheia untuk seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia. Mari kita bersama-sama membaca dan belajar firman Tuhan pagi ini dari Matius 27 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Pagi ini tema renungan masa Prapaskah yang telah ditetapkan adalah penistaan Yesus yang adalah anak Allah. Jika kita melihat awal pelayanan Yesus yang diawali dengan pembaptisan dirinya oleh Yohanes Pembaptis, maka kita melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, anakku yang kukasihi, anakku yang kukasihi." Namun di dalam Matius 27 ayat 22 sampai ayat 23, ayat yang tadi kita telah baca dan dengar, kita melihat bagaimana anak Allah itu, anak yang dikasihi itu harus mengalami penistaan yang luar biasa. Di hadapan Pilatus tidak ditemukan satu kesalahan pun pada Yesus. Bahkan Pilatus pun menanyakan kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tidak ada kesalahan hukum pada diri Yesus. Maka mungkin ketika itu ia pun berusaha untuk membebaskan Yesus dengan memberikan pilihan. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 15 sampai ayat 16. Saya akan baca untuk kita semua. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Kita melihat di sini bahwa Alkitab mencatat bahwa Barabas sangat terkenal dengan kejahatannya. Oleh karena itu mungkin pikiran Pilatus dengan memberikan pilihan ini kepada orang banyak, maka kemungkinan besar mereka akan lebih memilih Yesus Kristus untuk dibebaskan, apalagi tidak ditemukan kesalahan pada dirinya. Tetapi ternyata di luar dugaan di dalam ayat 20, imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak dan orang banyak itu bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Mereka bukan hanya memilih Barabas sang penjahat besar itu untuk dibebaskan, tetapi meminta dengan sangat Yesus untuk disalibkan. Mereka berteriak dengan sangat keras, "Ia harus disalibkan, ia harus disalibkan, ia harus disalibkan." Mari kita menarik nafas sebentar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan bersama-sama merenungkan peristiwa tersebut. Yesus benar-benar mengalami penistaan yang luar biasa hebat. Dia yang adalah anak Allah yang dikasihi, sempurna dan berkenan, namun harus dihina, dinista, diperlakukan sebagai seorang penjahat yang melebihi dari seorang penjahat terkenal, dan harus mengalami salib sebagai simbol hukuman terhina dan terendah dari seorang penjahat. Orang-orang banyak itu telah menjadi buta dan tidak dapat lagi melihat kebenaran. Mereka tidak bisa melihat dengan jernih dan jelas siapa Yesus Kristus. Karena apa? Coba kita melihat di dalam ayat 18, dikatakan bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Hati yang penuh dengan kedengkian, kebencian akan sulit melihat kebenaran. Orang yang penuh dengan kedengkian akan mudah termakan oleh hasutan-hasutan yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini dalam renungan yang sangat singkat ini, kita kembali mengingat dan merenungkan beberapa hal. Pertama, ingatlah bahwa penistaan dan hinaan yang dialami Yesus Kristus adalah untuk agar kita semua mengalami keselamatan.
1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Hal kedua yang mari kita bersama-sama renungkan adalah bahwa ingatlah, tetap jaga hatimu. Jangan penuhi hati kita dengan kedengkian dan kotoran-kotoran. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi seperti orang-orang yang menyerahkan Yesus karena kedengkian. Tetapi jadilah orang yang selalu memiliki hati yang murni, hati yang dipenuhi Roh Kudus, percaya yang tulus, sehingga kita dapat melihat kebenaran dan dapat dengan jelas melihat siapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita semua.